Abi-abi, siap-siap siap. Salam jumpa kembali bersama Bunda Meva dalam belajar dari rumah. Semoga tetap dan terus semangat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat monyet, kemudian tepuk suara ayam dan membuat mahkota ayam. Hari ini kita akan kembali membuat hewan yang ada di hutan, temannya monyet. Wah, apa ya kira-kira? Waktu kita belajar monyet, Bunda juga sudah meminta anak-anak menyebutkan beberapa hewan yang ada di hutan. Nah, salah satunya pasti anak-anak tahu nih, yang suaranya menggelegar. Wah, dia sering disebut sebagai raja hutan. Siapakah atau hewan apakah itu? Ya betul, kita hari ini akan belajar tentang singa. Wah, bagaimana tulisannya? S-I-C-N-G-A, nga, singa. Wah, hebat, anak-anak sudah mulai belajar membaca dengan baik. Nah, hari ini kita mau membuat replika atau bentuk yang mirip menyerupai singa, si raja hutan. Wah, yuk kita siapkan alat dan bahannya. Kita cari dulu, temukan yang seperti ini. Wah, kita membuat singanya dari gelas. Ya, sudah satu paket atau satu plastik seperti ini agar tidak mudah tercecer. Yuk, anak-anak mencari sendiri yang seperti ini ya. Sudah bisa pasti karena sudah makin mandiri. Yuk, kita siapkan alat dan bahannya. Lalu kita temukan keseruan dalam belajar bersama membuat replika singa. Yuk Abi, kita lanjutkan belajar kita tentang binatang. Silahkan siapkan lembar kerjanya, tuliskan nama dan juga kelas TKB. Selain lembar kerja, Bunda sudah menyiapkan berbagai macam gambar binatang. Nah, nanti gambar binatangnya silahkan ditata, dijejer di samping lembar kerja. Kita hitung dulu yuk, binatangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Dan nanti silahkan siapkan lem karena kita akan menempel. Yuk, tugasnya adalah kita akan mengelompokkan binatang buas dan binatang jinak. Nah, untuk kotak di samping sebelah kiri ada tulisan berwarna merah, dibaca binatang buas. Ini untuk mengelompokkan binatang buas. Kemudian di sebelah kanan sudah ada tulisan berwarna hijau, dibaca binatang jinak untuk mengelompokkan binatang jinak atau binatang yang tidak berbahaya. Sudah siap ya? Yuk sambil kita kenali nama binatangnya. Kita kelompokkan dulu binatang buas. Ada apa saja? Yang pertama, ya ada singa. Nah, singa adalah binatang buas ya. Nanti anak-anak boleh memberinya lem dan menempelkannya atau boleh menyusunnya dulu seperti Bunda. Nah, selanjutnya binatang buas kedua apa? Ya, ada ular. Kita tempel. Lalu ada apa lagi? Betul, ada harimau. Nah, kita tempel. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ada buaya. Betul, ini namanya buaya ya, binatang buas. Lalu selanjutnya ada anjing. Anjing juga termasuk binatang buas. Kita tempelkan. Nah, ini dia kelompok binatang buas. Selanjutnya adalah binatang jinak. Ada apa saja? Yang pertama, rusa. Lalu yang kedua ada apa lagi? Kambing. Setelah itu ada sapi. Lalu kuda. Dan yang terakhir gajah. Nah, yang di sebelah sini adalah binatang jinak. Good job anak-anak semuanya. Untuk tugas selanjutnya, silahkan anak-anak siapkan 2 buah spidol yang berbeda warna. Nah, ini Bunda menggunakan warna hijau dan merah. Anak-anak boleh menggunakan warna kuning dengan orange atau hijau dengan biru dan lain sebagainya ya, silahkan. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan menarik garis pada gambar
Ya, ini adalah daging dan ini adalah tanaman atau rumput. Yuk, kita mau mencari tahu nih, apa sih makanan binatang buas dan makanan binatang jinak. Yuk, kita cari tahu yuk. Nah, untuk binatang buas, Bunda mau menggunakan spidol berwarna merah. Nah, kita mau cari tahu yuk. Kira-kira makanannya singa apa ya? Daging, betul sekali, karena binatang buas jadi dia makannya daging. Nah, kemudian ada ular. Apa makanan ular? Daging juga, betul. Biasanya makan daging tikus ya, atau kodok. Kemudian ada harimau. Harimau makanannya daging juga. Nih, bisa daging sapi, daging bebek, daging ayam. Nah, selanjutnya ada buaya. Buaya makanannya daging juga, betul. Kita tarik garis ke gambar daging. Dan ada anjing. Anjing makanannya apa? Ya, daging juga ya. Kalau dikasih tanaman atau rumput mau nggak? Nggak mau, karena bukan makanannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih makanan dari binatang jinak. Bunda mau menggunakan warna hijau nih. Yuk, yang pertama adalah rusa. Rusa kira-kira makanannya daging atau tanaman atau rumput? Ya, makanannya rumput. Kita tarik garis menuju rumput atau tanaman. Nah, selanjutnya adalah kambing. Makanannya rumput. Ya, betul, atau tanaman. Ya. Selanjutnya gambar sapi. Sapi makanannya rumput pastinya ya. Lalu ada kuda. Kuda juga makan rumput. Dan yang terakhir gajah. Gajah juga makan rumput atau tanaman. Nah, sudah selesai. Anak-anak hebat semua. Sekarang saatnya Bunda mengajak anak-anak membuat replika salah satu binatang buas, yaitu singa. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya ya. Nah, berikut adalah alat dan bahan membuat replika singa. Nah, nanti kita akan menggunting dulu nih. Yang pertama kita akan menggunting ini untuk bentuk rambut singanya. Kemudian ada juga bentuk kepala singanya. Ada juga kaki singanya. Nah, nanti ada 3 bentuk yang akan kita gunting ya. Untuk ekor singa, mata, lalu gelasnya, dan juga piring plastiknya sudah ada. Nanti kita akan menempelkannya. Nah, yang pertama yuk kita mau menggunting dulu kepala singanya. Kita ambil gunting ya. Nah, nanti silahkan anak-anak menggunting dengan hati-hati karena gunting salah satu benda berbahaya. Bunda selalu mengingatkannya ya. Yuk kita gunting mengikuti garis bentuk gambar. Gunting pelan-pelan, mudah ya karena kepalanya bentuknya lingkaran. Nah, sampai di sini kita harus berhenti dulu karena ada bentuk telinganya. Kita gunting lagi, berbelok. Ya, stop. Lalu kita mulai lagi menggunting. Nah, mudah ya untuk mengguntingnya, tinggal mengikuti garis gambar saja. Anak-anak pasti sudah semakin terampil untuk menggunting. Tapi selalu ingat, hati-hati tangan sebelah kiri ya. Jangan sampai terkena gunting. Kita harus konsentrasi atau fokus. Nah, sudah jadi kepalanya. Dan selanjutnya kita mau gunting nih bentuk kakinya. Nah, bentuk kakinya ini gambarnya ada 1, tapi Bunda sudah melipatnya, nanti akan menjadi 2. Kalau anak-anak kesulitan, anak-anak boleh menggunakan paper clip atau penjepit kertas yang ada di rumah seperti ini. Nah, bisa menggunakan 1 atau 2 paper clip ya, supaya nanti tidak bergerak atau tidak bergeser-geser. Ini sudah terpasang paper clipnya. Boleh juga menggunakan strapless kalau di rumah adanya strapless. Nah, yuk sekarang kita ikutin garis gambarnya. Kita mau menggunting bentuk kaki. Kita ikutin garis gambarnya, mudah ya.
Nah, nanti untuk sisa kertas, potongan kertasnya yang tidak terpakai, kita harus membuangnya di tempat sampah. Kita ikutin lagi sampai selesai. Nah, ini dia, kakinya sudah ada 2. Sekali menggunting langsung dapat 2 ya kakinya. Oke, kakinya sudah siap. Sekarang kita tinggal menggunting bentuk rambutnya singa. Nah, kita balik ya. Yang lembar warna putih sudah ada garis 3 nih. Nah, Bunda juga sudah membantu menggunting contohnya ya. Contohnya menggunting seperti ini. Sekarang kita gunting yuk. Kita gunting pelan-pelan, kita ikutin garisnya. Ada double nih garisnya. Garis 1, di sampingnya juga ada garis yang harus kita gunting. Nah, sampai di sini kita berhenti. Kita bisa menariknya dengan kedua jari tangan kita seperti ini. Nah, lagi ya, kita gunting juga sampingnya seperti ini. Ini juga kita gunting. Nah, kita bisa mengambilnya dengan 2 jari tangan kita. Nah, agak sedikit ditekan supaya bisa terlepas. Kita gunting lagi, satu lagi. Ya, kita tinggal melepasnya saja. Nah, sudah jadi ya, tergunting atau terpotong seperti ini. Kita tempelkan dulu kepala singanya pada rambut singa ya. Nah, silahkan diberi lem atau boleh memakai double tip, tidak apa-apa. Ini Bunda kebetulan memakai lem dan sudah Bunda beri lem. Sekarang kita mau tempelkan pada bentuk rambut singanya. Nah, kita tempelkan di tengah mengikuti garis bentuk lingkaran ya. Nah, seperti ini. Sudah tertempel kepalanya. Selanjutnya kita mau tempelkan matanya. Nah, matanya ada 2 ya. Ini kebetulan Bunda menggunakan double tip nih untuk menempelkannya supaya lebih kuat. Karena kalau memakai lem sepertinya kurang kuat ya. Nah, ini Bunda akan tempelkan matanya, 1 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Kita tempelkan yuk. Hati-hati ya, pelan-pelan saja. Satu lagi matanya. Nah, sudah tertempel. Selanjutnya kita akan menggambar bentuk hidung dan juga mulutnya boleh. Nah, silahkan menggunakan spidol besar boleh, spidol kecil juga boleh. Kita mau gambar di tengah sini nih. Bunda gambar hidungnya seperti ini. Bunda tebalkan dengan spidolnya. Lalu Bunda buat garis melengkung 1, garis melengkung 1. Lalu Bunda beri titik di sini. Nah, biasanya singa ada titik-titiknya di dekat hidung seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Kita ambil gelas kertasnya ya. Nah, untuk sisi yang terbuka nanti kita akan gunakan di bawah dan sisi yang tertutup kita gunakan di atas seperti ini. Nah, sekarang kita tempelkan kakinya. Nah, silahkan kakinya nanti boleh diberi lem, boleh memakai double tip juga, silahkan yang ada di rumah apa kita tempelkan pada gelas kertasnya. Nah, ini kaki yang 1 sudah tertempel. Sekarang kita tempelkan kaki yang kedua. Nah, kita tempel di sampingnya. Nah, silahkan disusun, dirapikan ya, supaya rapi nanti tertempelnya. Nah, seperti ini. Kakinya sudah tertempel dua-duanya. Dan sekarang kita akan menempelkan kepala singanya. Nah, kita akan beri lem secukupnya ya, tidak usah semua, tetapi kita bisa memberinya lem yang di agak tengah atau mungkin agak ke bawah juga tidak apa-apa. Nah, tapi tidak perlu semuanya. Nah, sudah cukup. Sekarang kita akan tempelkan kepalanya seperti ini. Ya, dipaskan ya supaya rapi. Nah, sudah jadi, sudah tertempel nih kepala singanya. Nah, masih ada satu lagi, apa ya yang belum tertempel?
Ya, ekornya. Ekornya akan kita tempel di belakang seperti ini. Yuk kita beri lem atau double tip juga boleh. Nah, Ibunda beri lem dulu ya. Oke, kita beri lemnya di ujung saja, tidak usah semuanya, sedikit saja, tapi pada kertas yang berwarna orange atau oranye. Nah, yang putih tidak perlu. Nah, sekarang kita akan tempelkan di belakangnya. Nah, seperti ini ya. Nanti dikira-kira sendiri, dipaskan sendiri. Mau sedikit turun ke bawah saja boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini dia nih, ekornya sudah menempel. Selanjutnya masih ada yang kurang nih. Replika singanya siap untuk ditempel pada piring kertas. Nah, supaya nanti bisa kita letakkan di mana saja ya. Yuk, kita beri piring kertasnya dengan double tape ya. Ini Bunda memberikan 1, 2, 3, 4 sisi untuk double tape-nya. Nah, sekarang kita buka dulu double tape-nya. Nah, sekarang tinggal kita tempel saja untuk replika singanya. Kita tata ya, kita rapikan. Nah, sudah tertempel replika singanya pada piring kertas. Wah, bisa menambah hiasan atau menghiasi rumah anak-anak semuanya. Asik, hebat semua kan? Sudah bisa menyiapkan sendiri, membuatnya sendiri. Wah, pasti anak-anak makin hebat, makin bangga. Aku sudah bisa loh bercerita kepada nenek atau kakek mungkin, atau pada teman-teman atau kakak adik. Wah, aku hari ini membuat bentuk atau replika singa. Wah, hebat, terus ditunjukkan hasilnya. Anak pasti lebih bangga nih karena membuatnya sendiri. Dari menyiapkan, membuat, sampai menceritakan sendiri, pintar, pasti bisa. Nah, kemudian Bunda mau mengajak anak-anak mengingat untuk menyayangi binatang. Wah, kan singa buas bun, ganas. Apakah harus kita sayangi? Iya dong, tetap harus kita sayangi. Bagaimana caranya? Nanti kalau kita deket-deket dimakan, diterkam. Nah, tentu saja cara menyayanginya berbeda-beda ya. Kalau kepada kucing atau hewan-hewan peliharaan biasanya bisa kita sayangi dengan peluk, di sayang-sayang atau dielus-elus. Nah, kalau singa, wah jangan dekat-dekat ya. Kita menyayanginya dengan cara menjaga kelestariannya. Bagaimana itu, Bun? Menjaga kelestariannya adalah dengan membiarkannya hidup bebas di hutan. Jangan mau jadi seperti pemburu. Wah, singanya pada diambil, dijual. Wah, kasihan sekali. Jangan ya, karena rumahnya singa ada di hutan. Biarkan dia hidup di hutan. Nah, kita jaga juga nih hutannya. Jangan sampai hutannya habis karena ditebangi. Wah, tanpa sadar mungkin kalau kita banyak menggunakan kertas, banyak menggunakan boros berbagai macam bahan bakar, itu juga merusak hutan loh. Jadi kita harus selalu berhemat. Secara tidak langsung kita sudah menjaga kelestarian hutan, menjaga kelestarian hewan di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk menyayangi hewan yang ada di hutan dengan tidak mengganggu tempat hidupnya dan selalu menjaga kelestariannya. Wah, sampai di sini ya belajar kita hari ini. Ketemu lagi besok, tetap semangat dan ceria. Sampai jumpa.